Kata Nabi, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi yatadarasunahu bainahum illa nazarat alaihimus sakinah. Kata para ulama kita dari hadis ini, ya, para ulama kita, mayoritas ulama kita mengatakan bahwa boleh, ya, dan termasuk perkara yang sangat dianjurkan membaca Al-Quran secara berjamaah. Yang di Nusantara, di Indonesia, kita kenal dengan istilah tadarusan. Jadi tadarusan itu bukan perkara yang mungkar, bukan perkara yang bid'ah. Enggak, ya. Justru perkara yang sangat dianjurkan, berpahala, ya. Apalagi dalam rangka membaca Al-Quran. Karena bagaimanapun Al-Quran ini, ya, ini diantara spesialnya kitab suci Al-Quran, keluarga sekalian. Kalau kitab-kitab umat terdahulu, ya, Taurat, Injil, itu sangat dianjurkan untuk dibaca secara perorangan, secara individu. Kenapa? Karena memang kitab suci mereka itu hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Umat itu hanya mengikuti saja, ya. Umat mereka itu hanya berhak mengikuti, tidak punya kewajiban untuk membaca apalagi memahami isi kitab suci mereka. Nggak ada kewajiban. Hanya diwajibkan, dibebankan kepada rohib-rohibnya saja, pemimpin-pemimpin agama. Sedangkan Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk semesta alam. Siapapun dia, ya, berhak untuk membaca Al-Quran, berhak untuk memahami Al-Quran. Ini hebatnya Al-Quran, ya. Kalau kita bandingkan dengan kitab-kitab suci umat-umat terdahulu. Maka para ulama kita pun juga menganjurkan untuk membaca Al-Quran, ya, supaya kita bisa tahu bagaimana cara membaca Al-Quran, supaya kita bisa paham apa isi ajaran Al-Quran. Maka sangat dianjurkan untuk dibaca secara berjamaah. Makanya ada kajian-kajian di masjid-masjid kita, ya, mengkaji ayat-ayat Al-Quran, memberikan pemahaman kepada jamaah, ya. Juga termasuk di masjid-masjid kita selalu mengadakan tadarusan. Maka ini masjid-masjid kita harus kita hidupkan, ya, dengan amaliyah-amaliyah yang seperti ini, ya, yang sudah dibangun oleh para ulama kita, ya, ulama-ulama aswaja, ya, para kiai, para masyayikh. Maka kita harus pertahankan, ya. Karena ini termasuk perkara yang sangat dianjurkan. Mayoritas ulama kita mengatakan itu perkara yang sangat dianjurkan. Bahkan Imam Nawawi di dalam kitab beliau, di sini Imam Sidi Syekh Al-Allamah Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani, ya, pengarang kitab ini, beliau mensyarah, ya, dengan menukil pendapat Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau, yaitu kitab At-Tibyan. Kata beliau begini, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Kata beliau menukil pernyataan Imam Nawawi bahwa sangat dianjurkan membaca Al-Quran secara berjamaah, tadarusan, ya. Semoga, ya, kebiasaan baik ini bukan hanya ada di musim-musim Ramadan, tapi juga kita bisa pertahankan di luar bulan suci Ramadan, ya. Semoga masjid-masjid kita, ya, bisa menghidupkan tradisi yang sangat baik ini, ya. Apa itu kata beliau? Wa qiraatul mudarasah, yaitu tadarusan, membaca Al-Quran secara tadarusan. Ada satu sosok guru, ya, yang mengajarkan murid-muridnya membaca per 5 ayat, per 10 ayat misalnya, kemudian dibenarkan kalau ada yang salah, ya. Kata beliau, pembacaan Al-Quran secara berjamaah dengan model seperti ini jaizatun hasanah, termasuk perkara yang boleh dan sangat baik. Hasanah, sangat dianjurkan, kata beliau. Wahiyya an yajtami'a jama'atun, yaitu dengan model membaca Al-Quran secara berjamaah, yaqra'u ba'duhum 'asharan, di mana salah satu atau salah seorang dari mereka membaca 10 ayat atau juz'an atau 1 juz, atau ghaira dzalik, atau yang semampu dia, tsumma yaskut, setelah itu, setelah membaca diam, ya, kemudian diperbaiki, dikoreksi oleh gurunya, ya. Wa yaqra'ul akhar min haitsu intahal awal, atau dengan model kalau semua sudah bisa membaca Al-Quran, ya, seperti kebanyakan di masjid-masjid kita di Indonesia setiap bulan suci Ramadan, supaya kita bisa khataman, ya. Maka nggak ada yang mengoreksi, kita cuma membaca kemudian melanjutkan, ya.
Saya membaca 10 ayat misalnya, kemudian dilanjutkan oleh Ustadz Guntur 10 ayat berikutnya, sampai selesai 1 juz. Model seperti itu sudah ada di zaman para ulama kita. Ya. Maka kalau ada yang membid'ahkan, itu perlu dipertanyakan, belajar sama siapa dia? Ya. Karena para ulama kita justru sudah mengenal metode membaca Al-Quran dengan tadarusan. Dengan 2 metode yang kita sebutkan, entah membaca 10 ayat kemudian dikoreksi oleh gurunya, atau membaca 10 ayat kemudian dilanjutkan kembali sampai khatam, ya, atau sampai selesai target membaca 1 juz. Ya. Dengan 2 metode itu sudah dikenal oleh para ulama kita. Jadi kalau ada yang membid'ahkan, mengatakan, oh membaca tadarusan itu bid'ah, ya, itu perlu dipertanyakan, dia belajar dari siapa? Lawong semua ulama kita, mayoritas ulama kita, dan ini yang dijaga oleh para ulama-ulama kita, terutama kiai-kiai kita, ya spesifiknya ya para kiai-kiai yang ada di Nahdlatul Ulama. Sampai sekarang alhamdulillah di masjid-masjid aswaja, ini salah satu yang bisa kita jadikan sebagai tolak ukur. Ya, tanda masjid aswaja itu ada tadarusan. Dan memang masjid itu harus kita hidupkan suasananya, jangan sampai masjid berasa kuburan. Ya. Dalam artian apa? Kuburan itu kan sepi, ya. Masjid gede tapi nggak ada amaliyah, ya. Itu kan ibaratnya seperti bangunan tapi kosong, nggak ada ruhnya. Habis sholat diam-diam aja, ada yang buka HP lah, nggak ada zikir, ya salam, ini masjid atau apa, ya. Jangan sampai masjid kita seperti itu. Wa yaqra'ul akhar min haitsu intahal, sama yaqra'ul akhar wa hakadha. Jadi termasuk perkara yang sangat dianjurkan. Ya walaupun keluarga sekalian, memang iya kalau kita buka kitab-kitab fikih, para ulama Malikiyah, terutama Imam Malik sendiri, beliau di awal-awal beliau menjadi seorang ulama. Jadi di awal-awal perjalanan kealiman beliau sebagai seorang ulama, sebagai sosok yang menjadi rujukan orang-orang Madinah, itu di awal-awal beliau sempat agak-agak mengingkari, walaupun beliau tidak mengingkari sepenuhnya, ya. Beliau mengatakan itu perkara yang makruh. Jadi kalau dalam rangka tadarusan, kata beliau itu makruh. Tapi beliau punya alasan, ya. Kata beliau begini, sebagai orang Madinah yang dimana zaman beliau itu kan dekat dengan zaman Nabi, ya. Kata beliau, dari rentan waktu ini tentu ada kebiasaan dari kebiasaan Nabi sampai sahabat Nabi itu pasti masih ada, ya. Makanya salah satu dalil di dalam tradisi mazhab Maliki adalah amaliyah ahlul Madinah, ya. Adalah amalan orang Madinah itu dijadikan sebagai dalil dulu, ya, di zaman Imam Malik. Kalau sekarang karena kebanyakan Wahabi nggak bisa dijadikan dalil. Oh di Madinah kan nggak kunut, berarti di Indonesia ini bid'ah ini. Di Madinah nggak kunut, lah sekarang Wahabi di sana. Ya, jadi bukan dalil, ya. Dulu di zaman Imam Malik, kata beliau makruh. Ketika dikonfirmasi oleh murid-muridnya, wahai Tuan Guru, kenapa engkau memakruhkan? Kata beliau, di Madinah itu bukan sesuatu yang familiar, ya. Bahkan tidak dikenal di kalangan orang-orang Madinah. Sampai kemudian setelah beliau banyak berdiskusi, ya, dengan ulama-ulama sezamannya, baru kemudian beliau rujuk kembali. Dalam artian beliau mengatakan boleh dan beliau tidak memakruhkan. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua kata beliau begini. Kalau tadi di antara beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama kita, terutama ulama-ulama Malikiyah, ada juga yang berpendapat dengan pendapat yang lain. Enggak, Imam Malik itu memakruhkan. Karena kalau kita bareng-bareng ngaji di masjid dengan gaya yang kita sebutkan, lah di masjid itu kan bukan cuma sekedar kita yang membaca Al-Quran. Mungkin ada orang yang lagi zikir, ya. Mungkin ada ya saudara kita yang lagi sholat sunnah. Lawong masjid kan tempat ibadah. Maka kata beliau, khawatir, ya, dengan kita membaca Al-Quran tadarusan secara berjamaah mengganggu yang lain. Sedangkan di dalam hadis Nabi, itu Nabi pernah mengatakan begini, ala innaku lakum munaji rabbihi. Ketahuilah, kata Nabi,
setiap kalian itu di masjid sedang bermunajat kepada Tuhannya, ya. Fala yu'zi ba'dukum ba'du, maka jangan sampai kalian saling mengganggu. Kita harus saling menghormati, ya. Jangan sampai dengan membaca Al-Quran kita dengan suara yang keras itu mengganggu orang yang sedang sholat, atau orang yang sedang berdoa, atau orang yang sedang berzikir, ya. Ini yang nggak diinginkan oleh Imam Malik. Ya. Wala yarfa' ba'dukum ala ba'd. Dan kata Nabi, dan janganlah kalian saling mengangkat suara, ya, sekeras-kerasnya kemudian sampai mengganggu yang lain. Nah, ini alasan kedua dari Imam Malik kenapa beliau memakruhkan membaca Al-Quran tadarusan. Memakruhkan dan tidak membid'ahkan. Jadi kedua hal yang berbeda antara makruh dengan bid'ah. Maka ketika kita bisa meminimalisir, ya, sesuatu yang mengganggu tadi, ya, dengan misalnya, ya, kita tidak sampai mengganggu yang lain, ya, atau kita pun kalau pakai mikrofon, ya mikrofon di dalam saja, ya, atau cuman, ya, kita nggak pakai mikrofon tapi cuman sebatas halakoh kita saja, maka sah-sah saja, bahkan sangat dianjurkan. Atau misalnya kita pakai mikrofon tapi sudah disepakati oleh kita, oleh warga sekitar, dan mereka juga tidak merasa terganggu dengan speaker kita, boleh sah-sah saja, nggak jadi masalah. Ya, walaupun tetap harus diatur semuanya, ya. Harus ada kesepakatan bersama, ya. Jangan sampai juga kita membaca Al-Quran kemudian ada tetangga kita yang sakit, butuh istirahat, ya, terganggu dengan bacaan Al-Quran kita, jangan sampai. Ya. Karena ini yang sebenarnya tidak diinginkan oleh para ulama kita